Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di perkuliahan berikutnya. Mungkin sudah pertemuan 4 atau 5 sekarang. Dan langsung saja kita review sedikit. Jadi tolong pastikan on cam ya. Ade silakan di share screenshot. Karena saya akan membuka beberapa window di sini. Jadi tolong pastikan webcamnya sudah hidup. Karena nanti tentu seperti kemarin kita akan interaktif, saya coba bertanya dan seterusnya. Oke. Suara saya cukup jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Oke, ya. Mana sekarang? Nah, pekan lalu kita sudah berbicara tentang data ya. Jadi kalau kemarin oke ya. Ya, mudah-mudahan nanti screen saya makin besar lagi ya. Sudah cukup nih ya. Oke, di sini kita coba review sedikit. Pekan lalu kita sudah membahas tentang bagaimana mesin itu belajar. Dan tentu ketika kita berbicara tentang pembelajaran mesin, kita memerlukan data, dan ternyata ada namanya fitur, ada yang namanya atribut, ada yang dikatakan dimension, ada juga yang bagaimana kita merepresentasikan data. Ternyata data kita bisa representasikan dalam bentuk boolean, bisa dalam bentuk nominal quantities, ordinal quantities, ya kan, dan seterusnya. Dan ternyata kita juga ada namanya discrete attribute. Kemarin kita bicara tentang zip code, continuous misalnya tinggi sebuah objek dan seterusnya. Lalu kita juga sudah bicara tentang normalisasi ya. Terkadang kita perlu melakukan normalisasi data, yang mana terkadang data-data yang dapat ataupun yang kita terima terkandung outlier ataupun noise, katakanlah seperti itu. Lalu kita harus melakukan normalisasi sehingga rentang ya data yang kita terima itu semuanya sudah valid ya rentang ya. Nah, ini penting ya ketika kita melakukan proses pembelajaran mesin. Lalu kita sudah berbicara tentang discretization, ya ada binning dan seterusnya ya. Ini adalah bagaimana kita bicara tentang data ya. Jadi tidak mungkin mesin bisa belajar tanpa data yang lengkap, fitur-fitur yang membedakan antara satu objek dengan objek lainnya ya, dan data tersebut haruslah ataupun fitur-fiturnya haruslah memiliki keterkaitan sehingga ketika dia menyimpulkan akan menghasilkan prediksi yang akurat. Contoh misalnya saya mau prediksi Azandi di sini kan, saya mau prediksi wajahnya Azandi. Tentu fitur yang saya ambil apa? Ukuran matanya misalnya, pola matanya, warna matanya, bentuk wajahnya, ya kan? Lalu landmark daripada wajahnya, bibirnya dan seterusnya, ya. Tetapi tentu tidak mungkin saya akan menggunakan fitur oh dia sedang di Aceh Tenggara misalnya, ya kan? Data lokasi nggak perlu saya, karena saya membutuhkan ataupun mesin saya minta untuk mendeteksi wajahnya, bukan letaknya, ngerti ya? Nah, jadi data lokasi Azandi saya nggak memerlukan untuk ketika saya mempelajari wajahnya. Atau misalnya, oh dia usianya 20 misalnya, ya nggak perlu saya ya fitur itu. Ataupun misalnya saya bilang warna bajunya adalah hitam misalnya.
warna bajunya adalah hitam. Oh, nggak perlu, karena saya ingin mendeteksi wajah, bukan mendeteksi baju, ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi data harus memiliki keterkaitan antara satu fitur dengan fitur lainnya, namun di saat yang sama harus bisa separable. Kenapa separable? Nah, ini menarik ya. Nah, contoh ya. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya kita punya dua kelas, ya. Kita punya dua kelas. Nah, kita plotkan saja di sini di dalam X, Y, ya. Lalu saya punya kelas, ketika kita plotkan ya data-datanya, kelas pertama di sini, ya, kisaran ataupun datanya itu berkisar di sini terus ya, dia di interval X berapa, Y-nya berapa ya kan. Nah, lalu saya punya kelas yang lain itu katakanlah dia di sini. Apakah fiturnya panjang, fiturnya warna, terserah, ini sebagai ilustrasi. Nah, yang kita harapkan adalah kita mampu separable, ya, memisahkan, ya, ini adalah linear separable ataupun dia bisa dipisahkan dengan sebuah persamaan garis, katakanlah Y sama dengan MX plus B. Mana mahasiswa kalkulus 1 saya ada di sini? Aulil ya? Iya, Pak. Nah, masih ingat ya, Y MX plus B, betul? Betul, Pak. Y, M ini apa M nih? M untuk nilai ini, Pak. Apa? Kemiringan ya? Iya, Pak. Ya, gradien kan? Oke, ini kan persamaan garis ya. Kita bisa menggambar sebuah prediktor. Paling sederhana adalah prediktornya itu persamaan garis. Linear ya. Nah, bisa juga kita menggunakan yang non-linear, misalnya. Nanti kita membuat sebuah fungsi yang mana fungsi tersebut akan memberikan nilai kepada kita, ya, fungsi yang bisa memisahkan antara kelas A dengan kelas B, ya. Bahkan mungkin bisa di cluster seperti ini, yang menjadi cluster. Ya, jadi fitur-fitur yang kita gunakan harus bisa memisahkan persebaran data kelas A dengan kelas B. Paham ya maksudnya ya? Jadi ini adalah sebenarnya interpretasi ketika kita bicara bagaimana manusia belajar, ya kan? Kalau saya bilang di sini ada Sylvia, Rosa, dan Zarifa, ya, yang membuat sama apa? Sama-sama menggunakan kacamata. Ya, tetapi yang membedakan apa kira-kira? Yang bisa kita tarik garis pemisahnya apa? Oke, warna jilbab, ya kan? Yang bisa memisahkan. Di sini warna jilbabnya hitam, misalnya kan? Lalu apalagi di sini baju dan seterusnya, ya. Nah, jadi yang benar-benar bisa kita pisahkan. Itulah fitur yang kita harapkan. Jangan sampai fitur yang kita pilih, atribut yang kita pilih adalah sesuatu yang membuat mesin itu malah makin bingung. Ya, mengerti ya? Nah, itulah fitur. Dia harus bisa kita ekstrak karakteristik objek A dengan objek B secara akurat. Ini sebagai ilustrasi yang pekan lalu ya. Nah, pekan ini kita kembali kepada Python ya. Nah, jadi sekarang saya minta teman-teman seperti biasa di Google Chrome buka ya, search aja Google Colab ya, lalu nanti akan muncul link pertama, diklik saja ya. Oke, nanti akan muncul file-file yang terakhir teman-teman buka, ada. Kalau tidak ada, search yang paling atas nih kan ada nih ya, nah, introduction. Nah, yang introduction kemarin, masih ingat ya?
Kalau tidak ada juga, pilih di tab Google Drive. Nah, nanti search intro yang kemarin teman-teman buat. Lalu klik, ya. Jadi ini adalah introduction yang kemarin kita gunakan. Dan kita akan gunakan lagi untuk kelas hari ini. Ya, kita akan coba menggunakan satu use case. Bagaimana kita bicarakan tentang data, tentang fitur, dan seterusnya. Oke, saya acak nih, tanya dulu ya. Huriyatul Akif, sudah buka? Udah, Pak. Sudah ya? Oke. Udah. Akif panggilannya ya? Iya, Pak. Baik. Satu lagi, saya acak. Satu lagi. Yusuf Kurniawan. Udah, Pak. Sudah, baik. Ya, pastikan semuanya terbuka karena nanti saya akan acak nih. Nah, tolong di-share screen seperti yang kemarin ya. Jadi fair aja. Kalau yang belum, bilang belum ya. Saya nggak mau di daring seperti ini, saya nggak ketemu teman-teman, lalu teman-teman nggak bisa ikutin, ya. Apalah artinya saya dan teman-teman di sini kan gitu ya. Nah, jadi tolong ya. Nah, kalau ada tertinggal, tolong di-interrupt aja ya. Udah bayar uang kuliah lagi kan gitu ya. Fair-fair aja kita ya. Oke, sudah baik. Nah, ini saya pecah screen-nya menjadi 3 sekarang. Oh, sorry. Oh, ya. Nah, gimana nih ya? Oke, saya jelaskan dulu. Kita pindahkan dari sini. Pindahkan dari sini. Oke. Nah, hari ini kita coba satu case ya. The first application classifying iris species. Nah, jadi di sini kita coba satu case di e-book kita yang mana kita ingin membangun sebuah aplikasi machine learning ya untuk membedakan di sini adalah seolah-olah kita seorang botanis nih ya yang hobi dengan tanaman ya. Kita mau memisahkan ya spesies daripada iris bunga. Irisnya apa ya? Saya lupa. Apa kelopak ya, betul? Mana yang bahasa Inggrisnya Atlas ada? Can anyone help me to translate this term? Oke, kita panggil Google Translate ya. Untuk memastikan. Oke, translate. Iris. Selaput. Oke, boleh. Selaput mungkin ya. Oke. Nah, jadi kita mau memisahkan ya dengan ada beberapa kelas nantinya. Di sini kelas yang diberikan adalah ya spesiesnya Setosa ya. Lalu ini adalah kelas kita nanti ya. Versicolor dan Virginica ya. Nah, jadi tentu ketika kita katakan bahwasanya kita ingin mengklasifikasi ya selaput ataupun ya iris daripada bunga tersebut ya kita harus memiliki apa? Kalau kita mau membedakan antara kelas A, B dan C daripada selaput daripada bunga tadi kita mau bedakan kira-kira kita memerlukan apa? Data, ya kan? Dan di sini data yang kita miliki adalah panjang dan lebar ya daripada di sini petals dan sepals ya. Ini juga kita lihat apa sih sepals dan petals dalam sentimeter. Nah, ini dia. Ya. Jadi kita bisa membedakan dengan dua fitur yaitu petal dan sepal. Ya, mudah-mudahan betul kita pronounce-nya ya. Nah, sekarang setelah kita mau tahu ya
klasifikasi tiap kelas tersebut, tentu kita harus sekarang meet the data. Nah, ternyata Iris ini adalah sebuah dataset yang umum sekali yang sudah disediakan di scikit-learn ini ya, yang kemarin kita library sudah kita pelajari. Nah, sudah ada datanya. Di library ini kita tinggal melakukan proses import dan load daripada dataset ini ya. Nah, sekarang kita coba kita load dulu pelan-pelan ya, step by step saja. Kita sudah asumsinya ya, ketika kita mau melakukan pembelajaran, tentu yang pertama adalah objektifnya. Ya, objektifnya apa tadi? Kita mau melakukan klasifikasi daripada iris flower, ya. Ya, lalu objektifnya sudah ada, datanya. Datanya apa saja atributnya tadi? Length and width of apa? Petals dan Sepal. sepal. Oke, ini adalah data kita. Lalu data sudah available? Sudah. Ya, sudah available through scikit-learn ya, library daripada Python. Kita sudah punya iris dataset. So, jadi kita sudah bisa mulai nih ya, meload data dan nantinya kita membangun prediktor. Oke. Kita mulai saja, langsung dibuka apa namanya? Google Colab-nya ya. Dan mulai ditambah code ya, bagian code di sini ditambah ya, lalu tambah code-nya itu di paling bawah ya. Nah, bisa teman-teman kalau tadi salah berarti tinggal di undo saja ya, lalu di blok yang terakhir ini kan kita blok lalu kita tambah code. Nah, baru dia akan muncul paling bawah ya. Lalu setelah paling bawah itu kita langsung mulai ketik. Oke, saya punya e-booknya, saya mau copy paste. Oke, boleh, tetapi kita sama-sama nih. Kalau nanti kopas terus, saya khawatir tidak terbiasa dengan environment daripada Google Colab dan scikit-learn-nya ya. Jadi silakan ketik from sklearn.datasets import load iris. Hah? Ya, langsung tidur. Sorry ya, ada mau tidur. Oke, iris dataset sama dengan load iris. Oke, kita coba. Nah, ini masih connecting. Kenapa? Karena kita baru connecting lagi ke Google Colab ya. Sudah sepekan kita tidak pakai, 2 pekan. Nah, jadi gini dia lagi mencari nih. Lagi mencari mesin yang available. Ya. Oke. Nah, jadi sudah centang hijau berarti nggak ada masalah. Kita sudah berhasil mengimport dataset. Ya, yang mana dataset iris tadi sudah kita masukkan ke variabel iris_dataset. Lanjut lagi. Tambah code-nya. Ya. Nah, sekarang kita mau print nih. Apa sih keys daripada dataset iris tadi? Nah, kita print aja. Print keys of iris dataset sama dengan \n untuk new line, baris baru. Lalu kurung karawal ini maksudnya adalah memasukkan seluruh hasilnya ke dalam data tersebut. Format iris. Oke, di enter saja, jangan semua di keys. Sudah, lalu di play. Ataupun di run. Di play ya. Oke, di sini kita memiliki beberapa key di sini ya. Nah, ada 3, 4, 5, 6. Nah, jadi mungkin ada sedikit berbeda dengan yang di buku ya. Di buku
hanya 345, di sini ternyata sudah ditambah di versi terakhir ada 6 keys ya. 6 key. Oke, apa itu key? Kira-kira oke, kita asumsikan saja seperti ini ya. Nah, di atasnya kan lihat ya, nama, name, location, and age. Kira-kira key-nya di sini di tabel ini apa? Nama. Nama, apalagi? Location. Nama, lokasi, sama age. umur, Pak. Oke, jadi sekarang di dataset Iris ini kita memiliki 6 key, yaitu data, target, target names, description, features name, dan file name. Ya, jelas ya? Oke, saya belum minta share screen, nanti saja. Langsung sekarang kita mau memprint, ya, tambah lagi kodenya. Apa sih isi key description ini? Kita print, ya kan, Iris. Kalau sudah muncul kayak gini, enter saja ya. Enter, kurung siku, D. Sudah muncul, langsung enter saja. Oh, sorry. Ini, lalu kalau sudah muncul autocomplete-nya jangan ketik lagi ya. 193 plus. Tuh ada. Oke, kita coba print. Di sini kita lihat ya, dataset ini karakteristiknya adalah dia memiliki 150 data, ya, yang mana setiap kelas terdiri dari 50 data, dan di sini kita akan punya 4 atribut, ya, 4 numerik atribut. Oke, saya visualisasikan di papan tulis dulu ya, biar teman-teman ingat. Di sini, ketika kita description tadi kita print, ternyata kita akan memiliki sejumlah 150 data, yang mana kita punya 3 kelas, ya, kelas A, kelas B, kelas C, yang mana setiap kelas memiliki 50 data. Seimbang nggak datanya nih? Kira-kira? Ryan. Seimbang, Pak. Seimbang ya. Oke, tolong keep in mind ya. Terkadang di dalam pembelajaran mesin ada namanya balanced data. Ya, balanced data. Tetapi ada juga unbalanced ya, data. Nah, ini salah satu tantangan di dalam pembelajaran mesin, ya. Terkadang kita punya kopi A, kopi B, ya, biji kopi C, nggak semuanya seimbang. Tapi di contoh simpel ini semuanya seimbang, oke? Lalu apa tadi dikatakan bahwasanya kita akan memiliki 4 numerik atribut, dan sekarang kita print lagi 3 kelas daripada yang tadi disebutkan. A, B, C itu kelasnya apa saja? Ya, kita print lagi, kita tambah lagi kodenya. Print. Ya. Lalu target names. Ya, lalu dibuka kurung sikunya. Lalu format. Kita ambil key-nya adalah yang menyatakan nama kelas itu ada di key target names namanya ya. Jadi tinggal kita ambil saja. Oke, kita pilih aja dari sini. Enter. Oke, tinggal di run, compile lagi. Nah, inilah kelas yang tadi saya sampaikan. Setosa, Versicolor, dan Virginica. Nah, jadi sudah ada kelas Setosa di dataset tersebut. Ya, Versicolor. Ya, lalu apa tadi? Saya bukan botanis ya, tiba-tiba jadi botanis ya. Oke, Virginica. Ya, Virginica. Ya. Nah, inilah kelasnya. Jadi ada Setosa 50 kelas,
versi color 50 kelas, dan seterusnya. Oke. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah, oke, tadi dikatakan ada 4 fitur ataupun atribut yang digunakan, ya kan? Ada 4 fitur nih yang digunakan. Fitur apa saja yang kita gunakan? Oke, kita print aja. Ya, kita print feature names. Oke, backslash n, kurung karawal, titik format, iris. Kalau sudah muncul tinggal enter saja. Oke, kurung siku, ketik 2, sudah muncul, kita panggil feature names, kita compile. Nah, di sini kita lihat kita punya length dan width, petal dan sepal. Oke, di sini kita lihat tadi dikatakan apa? Saya ulang lagi. Kita punya 150 data, ya, yang mana data tersebut punya fitur A, B, C, dan D. Ya, fitur A-nya apa? Sepal, length, ya. Lalu fitur B-nya apa? Sepal, width. C-nya apa? Petal, length, dan D adalah petal width. Ya, dengan kata lain, saya mau ke sana contoh. Data pertama, ya. Data pertama fiturnya adalah, data pertama ya misalnya. Ya, datanya adalah dia setosa, yang mana fiturnya ada sepal length, lalu sepal width, lalu petal length, lalu petal width, ya. Oke, dalam sentimeter misalnya 5 cm, ini 2 cm, ini 1 cm, ini 4 cm, ya. Jadi semua data akan seperti ini. Paham ya? Sampai 150 data yang kita miliki, semuanya akan memiliki 4 atribut, ya, yaitu sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Paham sampai sini? Oke, kita asumsikan paham dulu. Nah, sebelum saya masuk ke berikutnya, silakan saya minta 2 orang untuk share screen yang sudah diketik. Pertama Nurul Mutmainnah, lalu Muhammad Hafiz. Silakan, saya stop present. Nurul dulu. Iya Pak, sebentar Pak. Ya. Bisa Nurul? Oke. Nah, di sini coba tadi sudah selesai semua belum ya? Belum Pak. Oke. Tadi ada yang error Pak. Sekarang sudah oke ya? Sudah Pak. Oke, baik. Yang atas saja, yang nomor 7 apa tuh yang Ini Pak. ya, itu coba di play, di compile. Ini Pak. Oke, ya. Nah, jadi di sini kita punya key ya, beberapa key-nya. Tinggal kita panggil saja, misalnya target names-nya itu adalah isinya apa namanya, atribut dan seterusnya ya. Oh sorry, kelas dan seterusnya. Baik, nanti dilanjutkan. HP silakan di stop screen.
Oke, coba yang feature names di compile. Ya, feature names itu berisi fitur-fitur yang kita miliki ya. Target names adalah kelas-kelasnya. Kenapa? Oke. Oke, yang lain belum ya? Oh, shape. Oke, shape-nya sudah. Baik. Di stop screen, stop sharing. Oke, ya jadi di sini kita sudah tahu ya beberapa detail daripada dataset yang kita miliki. Jadi kalau kita mau tahu kelasnya, oke, kita print target names. Kalau kita mau tahu fiturnya apa saja di dalam sebuah dataset ataupun satu row itu, dia punya 4 fitur, yaitu sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan seterusnya. Ya, nah di sini sekarang kita sudah memastikan bahwa dataset kita ini balance dan terdiri dari berbagai data. Ya. Oke, saya agak skip sedikit yang lain. Nah, sekarang kita masuk sekarang ke yang ini ya. Nah, ini kita coba print ya 5 kolom pertama pada data yang kita miliki. Lalu saya tanya nanti siapa yang bisa jelaskan ya. Oke, kita ketik dulu ini. Semuanya tolong lompat ke sini dulu. Yang tadi tertinggal, enggak apa-apa. Kita masuk ke sini dulu. First, ya. Belum di share screen, Pak. Oh, sorry. Oke, sekarang sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Oke, print first 5 columns of data. Habis itu kita backslash n untuk new line, kurung karawal dot format, panggil nama datasetnya, ya kan? Lalu kita panggil key-nya itu adalah data. Ya, jadi semuanya ada pada data dan di sini kita panggil 5 data pertama, makanya titik 25. Silakan kalau ada yang mau panggil 10 silakan. Ya. Oke, ada error. Invalid syntax. Print first 5 column. Tolong diulang lagi ya. Ya, di sini siapa yang bisa bantu saya jelaskan nih maksudnya apa nih? Itu menjelaskan fitur-fitur dari yang udah kita input sebelumnya, Pak. Oke, fitur yang sudah ada ya. Iya, Pak. Jadi ini maksudnya apa nih? 5,1, 3,5 ini maksudnya apa? Itu komponennya, Pak, dari sepal length, kemudian ke sampingnya sepal width, kemudian sampingnya petal length dan petal width, Pak. Oke, bagus ya. Jadi di sini kita lihat, panggil dulu. Nah, di sini kita lihat kita memiliki ini adalah kolom pertama. Oke, kurang bagus ya. Nah, ini kolom pertama, ini kolom kedua, dan seterusnya. Dan ini menunjukkan tiap data ya. Ini data 1. Oke, kolom nggak usah ya. Oke, taruh aja. Nah, ini menunjukkan per data. Ini data 1, ya kan? Dia ada petal, ada length-nya, ada width, dan seterusnya. Ini data 2, terdiri atas 4 fitur, ya kan? Petal length, petal width, sepal length, sepal width-nya 4,9, 3,0, 1,4, 0,2, dan seterusnya. Ya, sampai ada 5 data yang kita print. Oke. Nah, ini semuanya ada pada database kita, ada sampai data sampai 150. Paham ya? Kalau ada yang kurang paham tolong di interrupt ya. Nah, kita sudah tahu nih. Oh, oke, berarti dalam bentuk senti dan dalam bentuk desimal. Oke ya. Nah, sekarang kita berikutnya. Ini semua data dalam bentuk NumPy array ya. Saya nggak perlu print lagi, nanti teman-teman bisa cek tipe datanya apa sih. Oh, dia dalam bentuk NumPy.
ya, array. Dia dalam bentuk array semuanya. Nah, berikutnya adalah, nah ini juga menarik ya, bagaimana kita lihat ya dalam data tersebut ya, target. Nah, target ini adalah kelas ya, kelas dari semua yang kita miliki. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwasanya komputer menggunakan data numerik ya. Jadi semua kelas itu didefinisikan dalam bentuk kelasnya 0, 1, dan 2. Jadi kalau saya bilang kelasnya itu adalah setosa, ya, dalam data kita dia terstore ataupun tersimpan dalam bentuk numerik 0. Ya, versicolor ya, dalam 1 ataupun virginica ya dalam dataset kita ya, kelasnya itu direpresentasikan dengan 2. Paham ya? Nah, jadi nggak dalam bentuk huruf, tetapi dalam bentuk numerik. Ya. Nah, di sini kita lihat sekarang, wah, pertanyaannya adalah jumlah kelasnya balance nggak? Nah, ini untuk memastikan saja sesuai nggak dengan yang tadi kita disampaikan bahwasanya kita memiliki 150 data ya, yang mana setiap kelas terdiri dari 50 data. Oke, sekarang kita print ini. Lalu tolong dijelaskan salah satu ya. Print. Lalu target _n turun ke bawah, lalu kita format iris dataset, lalu kita lihat target ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya jumlah datanya ini betul 50. 3, 6, 9, 12, 15, 18 ya. 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 ya, sekitaran ya. Ada 50. Jadi kelas apa tadi? Setosa terdiri dari 50 data, versicolor terdiri dari 50 data, virginica terdiri dari 50 data. Siapa yang bisa bantu jelaskan? Betul nggak? Seperti itu penjelasannya. Mana? Zarifah, apa ini maksudnya tadi? Saya sampaikan. Target ini berarti apa? Dari datanya, Pak. Kan banyak semua. Di sini yang dari penjelasan di buku saya baca, kan ada 50 dari setosa, versicolor, sama virginica. Yang 0 nih setosa, yang 1 nih berarti versicolor, yang 2 nih virginica. Oke, good. Bagus. Ya, kita sudah punya semua data, sudah lengkap, sebarannya sudah balance. Sekarang kita bertanya lagi, apa yang harus kita lakukan? What to do next ya? What we should do next? Nah, kita harus memisahkan, singkatnya adalah memisahkan antara training data dan testing. Ya, sederhananya seperti apa? Sederhananya adalah kita harus memisahkan 150 data tadi menjadi sekian persen training data dan sekian persen adalah testing data ya. Dan kedua bagian ini cannot be overlap. Nggak boleh tumpang tindih, nggak boleh duplikat ya, nggak boleh duplikat datanya. Nggak boleh overlapping, nggak boleh ya. Jadi betul-betul harus berbeda antara data training dengan data testing ya. Paham maksud saya ya? Dengan kata lain, kalau saya bilang oke, kita bagi 150 data menjadi 75% training data
dan 25%-nya adalah testing data, maka 75%-nya berapa nih? Data testing kita ada berapa jumlahnya? Berapa data training kita, berapa data testing kita? Berarti 75%, 150 data, 75%-nya berapa datanya? Yang bisa bantu? Ulil, berapa Ulil? 112, Pak. Berapa? 112,5. Nah, ini berapa yang bawah? Yang bawah bentar, Pak. 37,5 Pak. 37,5 ya. Nah, inilah data yang akan kita gunakan. Ya, 75% saja. Jadi, wah berarti 150 data itu kita semua gunakan untuk training. No, tidak. Ya, kita hanya menggunakan 75%-nya saja untuk proses training. Ya, jadi please keep in mind ya. Dan ternyata kita menggunakan state of the art library ya. Library yang lagi istilahnya in-nya modern gitu ya. Kalau saya dulu S2 di Taiwan, ada namanya toolsnya RapidMiner, ya. Tetapi di sini kita punya tools scikit-learn ini, ya. Dia punya fungsi sendiri, ya, yang mana dikatakan di sini train, test, split. Jadi teman-teman nggak perlu, wah saya harus pisah 150 data. Data 112-nya untuk training, sisanya untuk testing. Bukan seperti itu. Ya, jadi codingnya sudah mem-split sendiri. Jadi kita tinggal panggil fungsinya sehingga dia nanti akan memisahkan, oh ini data training, oh ini data testing. Ya, coba bayangkan saya mau training data. Jadi saya ada satu project dengan startup di Jakarta itu, datanya ada terdiri dari 850 video. Bayangkan ya. Video itu kan terdiri dari sekian ribu frame ya. Bayangkan, lalu saya harus memisahkan antara data training dengan data testing. Ya kan? Tentu itu sangat istilahnya annoying, merepotkan ataupun istilahnya itu sangat boring ya, membosankan ya. Oleh karena itu dengan ada function ini, tentu kita akan jauh lebih mudah. Ya. Oke, kita lihat sekarang caranya bagaimana. Ya, di sini adalah bagaimana let's call train test split. Nah, sekarang kita coding lagi ya untuk memanggil fungsi train test split-nya. Oke, silakan ditambah tab code-nya lagi, lalu diketik seperti saya. Ini saya besarkan sedikit ya. Oke, silakan. Nanti salah satu di share screen ya. Bentar, kita bisa print out enggak? Oke, nanti kita akan print. Nah, ini dulu. Silakan. From sklearn.model. Y train test sama dengan train ya, enter. Lalu ini saya enter di sini ya supaya teman-teman mudah. Kalau agak panjangan di itu saja apa di enter. Iris enter. Enter. Lalu random. Oke, sudah jalan. Oke, sekarang kita tambah lagi tab code-nya untuk memprint ya. Teman-teman kalau ada yang ketinggalan lihat Google Colab saya saja ya, tinggal diketik. Sekarang kita print jumlahnya berapa. Print
X train shift from lagi train aja di sini Y train oke. Silakan diketik dulu, baru saya jelaskan. Oke, sudah. Siapa yang mau share screen sebelum dipanggil misalnya? Saya Pak. Siapa itu? Zarif. Ya, silakan. Saya stop screen dulu. Oke, coba. Oke, udah ya. Oke, good. Oke. Ada lagi satu lagi? Siapa? Saya Pak. Volunteers. Siapa ini? Ade ya? Ya, Oh ya, silakan Ade. Oke, udah dikompil ya? Baik, oke, bagus. Oke, saya back lagi ya, saya share screen lagi. Oke. Nah, sekarang yang saya ingin kasih konsep sedikit lagi adalah di sini kita punya X train, ada Y train ya, tadi ya. Nah, ingat, sebenarnya itu terinspirasi dari lagi-lagi kalkulus. Makanya penting sekali kalkulus kelas saya itu ya. Jadi teman-teman tolong ada yang bukan ikut kelas saya juga ya kalkulusnya ya. Berarti penting juga kan, maksudnya kelas saya aja yang penting ya. Aliasi sama siapa kalkulusnya? Sama Pak, sama Pak Al-Bahri, Pak. Oh, Pak Albari, oke. Bagus ya. Jadi kalkulus itulah sebenarnya essential ataupun underlying teori daripada machine learning. Ya, mungkin teman-teman ada sampai limit, tapi kalau saya belum sampai limit ya. Tolong bersabar ya, karena agak pelan sedikit. Nah, kita lihat di sini fx sama dengan y. Ya, coba bayangkan kita punya fx sama dengan x kuadrat, ya kan? Lalu x-nya adalah saya bilang 1,2,3. Lalu kita tinggal masukkan saja kan? F1 sama dengan 1 kuadrat, F2 sama dengan 2 kuadrat, ya kan? Masuk ke fungsi ini. Ya. Lalu F3 sama dengan 3 kuadrat. Nah, kita lihat di sini adalah biasanya dalam matematika X itu menandakan input, ya, sedangkan Y itu menandakan output, ya. Jadi kalau kita diperlihatkan di sini adalah ada namanya X train dan Y train, maksudnya apa? Inputnya adalah, ya kan?
Di sini shape-nya berapa ditulis? 112,4. Maksudnya apa? Inputannya adalah sejumlah 112 data, ya. Begitu pula dengan possibility kelasnya itu ada 4 ya kan? 0, 1, 2, bukan ini fiturnya, maaf. Ya, 112 data dengan 4 fitur. Ya kan? Apa tadi? Sepal length, lalu sepal width, petal length, dan petal width. Ya kan? 112 data dengan 4 fitur, bayangkan. Ya. Lalu hasilnya apa nanti? Adalah 112 data dengan hasilnya itu adalah kelas masing-masing. 112 data ini mencakup adalah apa dia? Oh, oke, data pertama adalah apa tadi? Kelas pertama apa ya? Setosa. Ini data pertama. Data kedua Virginica misalnya. Data ketiga Setosa lagi. Ya, sampai 112 data. Ya. Sampai 112 data. Katakanlah ini misalnya Virginica. Ya. Jadi, yang saya ingin sampaikan, X-train shape ini adalah sekumpulan data dengan diberikan fitur. Di sini ada 4 fitur. Ya. Jadi, kalau kita gambar dalam kalkulus, nanti saya akan menggambar juga ya. Kelas saya ada menggambar. Jadi nanti di kelas lain juga ada ya. Kelas lain nggak ada menggambar maksudnya. Enggak. Maksud saya di slide kalkulus 1 itu nanti akan ada gambar seperti ini. Nah, oke, ini sekumpulan nilai X. Ya, ini ada sebuah fungsi dan ini adalah Y. Ya, kita diberikan sekumpulan nilai X diproses oleh sebuah fungsi yang mana fungsi tersebut akan menghasilkan Y. Ya. Nah, ini apa tadi? Data kita 112 data dengan 4 fitur, betul kan? Diolah masuk ke fungsi yang nanti menghasilkan 112 kelas, ya. Kelasnya Virginica, Setosa, bla 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 bla. Ngerti ya? Inilah dia fungsinya. Inilah fungsi prediktor kita. Ya. Nah, inilah prediktor yang menghasilkan tadi. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ini kunci daripada training. Coba nanti dibaca lagi ya. Saya harapkan masih bisa mengikuti. Lalu kita mau print juga, ya. Sekarang kita code lagi sedikit. Sekarang kita mau print yang tadi sudah dites train split itu, ya. Print X test shape, ya. Lalu comment X underscore test dot shape, ya. Shape ini ukuran ya. Jadi kalau ada perlu ukuran itu berarti pakai shape. Oke, ini saya malas, lalu saya copy aja. Lalu saya ambil Y di sini, lalu di sini Y. Nah, sama halnya di sini. Tadi kita sudah memisahkan 75% untuk training, 25% untuk testing, ya kan? Nah, 25% itu terdiri dari 38 data, ya, yang mana kita masukkan dia beserta 4 fiturnya tadi, lalu kita kita testing, yang mana nanti akan menghasilkan labelnya itu terdiri dari 3 kelas, Setosa, Virginica, atau yang satu lagi itu, ya. Jadi ini adalah data yang kita miliki, ya. Nah, kita sudah punya data dan datanya sudah balance. Nah, teman-teman, saya minta ada tugas satu ya. Di akhir kelas ini juga boleh, nanti saya minta random. Teman-teman mengetik ini di halaman 19 untuk melihat data, ya. Oke, kita lihat di sini datanya persebarannya bagus. Oke, nggak apa. Saya kasih lihat aja dulu supaya jelas ya.
dan tidak mengganggu programnya. Ini saya kopas ya, maaf ya. Ini kita lihat ada yang keliru, erase the reference. PD is not defined. Oke, kita perlu mengimport apa di sini. PD biasanya panda ya. Coba lihat. Oke, pandas. Jangan lupa ya, kita import pandas di sini. Pandas. Terus kita coba lagi. Oke, di sini apalagi errornya? Oke, kita perlu data frame. Kita minta yang dari ini ya. Kita pinjam yang dari sini berbeda. Kita perlu apa nih? Import pandas scatter matrix. Berarti saya punya satu lagi. Ada yang belum terimport ya. Kira-kira ada yang ini tahu errornya di sini. Pandas has no attribute scatter matrix. Padahal ada. Jadi sudah diganti ya sekarang ya. Oke. Mungkin sudah berubah fungsinya. Oke, dia sudah ganti menjadi ini. Oke, kita berarti code-nya ini menggunakan panda yang lama ya. Jadi kita harus ada penyesuaian. Maka dikatakan adanya di pandas.plotting sekarang. Ya. Has no attributes. Oke. Kita panggilnya name Angular is not defined. Angular. Angular. Bentar ya. Yang kita perlu karena beberapa versi sudah berubah. Oke, kita lihat. Kita perlu menginstal sebelumnya. Kita code pilih di sini. Sebentar. Ini sudah. Angular is not defined. Oke, bentar ya.
Oke, import. Tadi import. Oke, ya. Kadang kita perlu googling, baca ya. Alhamdulillah ini karena record saya harus cepat mendapatkan softnya. Kalau enggak, teman-teman tertidur, saya nggak dapat codingnya ya. Nah, ini sudah dapat. Nah, di sini kita ingin memperlihatkan. Nah, oke, siapa yang bisa baca nih code-nya? Sebentar, apa maksudnya? Di sini dikatakan bahwasanya ya intinya adalah ya kita mau memastikan bahwasanya ya semua data yang kita miliki itu ya dia istilahnya bisa istilahnya menunjukkan karakteristik daripada kelas A, B dan C ya. Ya, kita ingin melakukan visualisasi apakah keempat fitur ini bisa kita lihat karakteristiknya masing-masing. Ada yang bisa bantu apa yang membedakan di sini? Lalu kita lihat di bukunya. Ada yang bisa bantu menjelaskan ini sebelum saya panggil mungkin? Oke, siapa yang bisa memberikan komen sedikit? Maksudnya apa nih? Akmal Yafi, ada komen? Dari baca bukunya juga. Hadir Pak. Ya, kira-kira Saya masih error Pak. masih error ya? Ya, Kalau Pak. lihat dari data saya? Nggak bisa diimport mGaler-nya. Oh ya. Ya. Ini dulu jalankan. Maksud saya ini dulu dari hasil ini kira-kira apa yang bisa dijelaskan? Ada 3 kelas Pak. Iya Pak, ada 3 kelas yang dipisahkan dari sepal dan petal Pak. Oke. Ya. Oke, baik. Kita coba ya. Dan jelaskan sedikit. Jadi teman-teman bisa jalankan nanti sesuai saya ini. Kita lihat dulu di sini. Ini kan ada ya. Kan kita print screen dulu. Nah, di sini kalau kita lihat, halo, screen sharing saya masih terlihat ya? Masih, Pak. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini adalah istilahnya melakukan proses visualisasi terhadap tadi ya beberapa hal yang tadi kita punya datanya gitu. Istilahnya kita mau menginspek datanya atau dalam istilah
di sini adalah kita mau memvisualisasikan data, ya, dan menemukan apakah data kita itu istilahnya sesuatu data yang mudah untuk kita hitung nantinya atau tidak. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, beberapa data itu, ya, persebarannya memang berbeda, ya. Nah, seperti ini, karakteristiknya berbeda-beda, ya. Dan tentunya akan mudah dibedakan nantinya ketika memisahkan, oh ini kelas setosa, ini kelas ini, dan seterusnya. Nah, ini kita ingin melakukan visualisasi terhadap data yang kita miliki. Apakah data kita itu nantinya membantu kita untuk melakukan proses apa? Klasifikasi. Misalnya datanya seperti ini, ya kan? Datanya seperti ini. Lalu kita punya data kelas B seperti ini, ya kan? Kita punya kelas data C seperti ini, dan seterusnya. Apakah kita bisa melakukan proses klasifikasi? Ini kelas A, ini kelas B, ini kelas C, dan seterusnya. Nah, jadi kita ingin melakukan visualisasi terhadap data yang kita miliki, ya. Oke, nah itu adalah bagaimana data tadi di color ataupun diwarnai dengan label daripada kelas masing-masing. Dan kita menggunakan modelnya itu adalah k-nearest neighbor. Ya, jadi di sini kita mau melakukan proses prediksi menggunakan k-nearest neighbor. Ya, nah saya mau, ya, teman-teman sekarang, ya, memastikan dulu yang tadi sudah bisa jalan atau belum? Sudah, Pak. Sudah ada yang bisa? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, bagus ya. Yang belum siapa? Akmal, yang lain ada? Ada lagi yang belum? Dika belum. Saya belum, Pak. Saskornya udah ada, Pak, dikirim di grup. Sudah ada ya? Sudah dikirim di grup kan? Oke. Saya masih belum bisa, Pak. Akmal belum bisa. Errornya apa? Import mGeller-nya nggak bisa, Pak. Ini PIP installnya sudah install. Di mana, Pak? Anda seru PIP Oh. sebagai install mGeller. Oh, belum, Pak. Belum. Ya, di sebelumnya tambah code 1 di atasnya. Itu lalu baru jalankan dulu. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, sekarang kita ketik dulu saja. Kita sekarang mau menggunakan prediktor yang paling sederhana, namanya k-nearest neighbor. K-nearest neighbor konsepnya akan saya jelaskan minggu depan, tapi hari ini kita coba memastikan kodenya berjalan dengan sesuai dengan yang kita harapkan, ya. Enter terus saja sampai bawah, ya. Lihat yang sebelah kanan saya, ya, di Google Colab saya saja. Ini saya bantu ketik terus. Lalu teman-teman bisa
Oke, kalau ini sudah berjalan baru kita making prediction. Oke, ini sudah berjalan. Oke, sampai sini dulu. Oke, di sini ya. Oke, teman-teman di stop dulu kodenya, nanti bisa di-share lagi oleh teman yang ini, atau buku nanti bisa dites. Nah, ketika kita sudah punya data, sekarang kita mau memasukkan data kita itu ke dalam model, ataupun algoritma prediktor kita. Dalam hal ini kita harus mengimport k-neighbors, ataupun k-nearest neighbor, lalu kita definisikan dia dalam sebuah variabel seperti ini, ya, jumlah neighbors-nya sama dengan 1, dan yang paling penting adalah knn titik fit di sini ya. Nah, di sini knn titik fit ini untuk memasukkan data training kita ya. Nah, ini adalah untuk mentrain data X train dan Y train kita ke dalam sebuah algoritma KNN ini ya. Lalu nanti KNN classifier-nya akan berjalan sesuai dengan data yang sudah kita masukkan tadi ya. Nah, dia sudah jalan, kita compile, jalan dia, lalu kita melakukan proses melakukan prediksi. Ada yang bisa bantu saya? Ini maksudnya apa? Nah, di sini ada yang bisa bantu kira-kira? X_new itu apa misalnya kira-kira? Nurido atau Alyasi atau Ulil bisa bantu? Sylvia, siapa lagi? Input data baru. Input data baru, ya. Jadi kita mau tes data, sebuah data yang mana dia punya petal length, petal width, sepal length, sepal width seperti ini, ya, ngerti ya? Nah, jadi ini X_new. Kita punya data testing ini, lalu kita masukkan ke prediction. Kita masukkan variabelnya prediction sama dengan knn predict. Ini yang sudah kita bentuk tadi ya, ingat teman-teman ya. KNN ini kan adalah model yang sudah kita bangun tadi, ya, prediktor yang kita sudah bangun tadi. Sekarang prediktor itu kita panggil function namanya predict, ya, untuk mempredik nilai baru ini, ya. Dan akhirnya hasilnya apa? Ya, kita print ternyata ini adalah karakteristik daripada kelas setosa. Ya, data seperti ini. Nanti teman-teman bisa tes dengan data yang lain, nanti tugasnya nanti saya jelaskan. Oke. Nah, ini yang ingin saya paparkan hari ini, dan saya minta ada tugas ya untuk khusus hari ini karena agak advance sedikit nih, kita sudah sampai ke arah ini ya. Yang pertama tugasnya adalah uji 10 data baru ya seperti yang tadi, dan munculkan kelas prediksinya seperti pada contoh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah pelajari bagian evaluating the model, ya, lalu jalankan code pada bagian tersebut dan jelaskan manfaat melakukan evaluating the model. Ya, buatnya seperti apa? Buat satu persatu, sendiri-sendiri. Buatnya, bukan ini.
buat dalam bentuk PowerPoint ya. Buat dalam bentuk PowerPoint. Mana PowerPoint saya? Ini. Kelihatan ya? Kita restart coba. Yang tadi ini. Oke, di atas ini. Sedikit. Kenapa ini? Bentar ya. Ada kesalahan. Ada yang pernah pengalaman seperti ini, terlalu banyak window ya saya. Maximize. Oke. Oke, harus maximize ya. Berarti maximize di sini. Kita buat file baru nanti teman-teman buat dalam bentuk slide ya. Buat dalam bentuk slide. Ini slide ya kan. Ini ya. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua ya. Paparkan dalam bentuk slide. Oke. Nah, terserah mau berapa slide, yang penting uji ini dipaparkan, di istilahnya print screen, munculkan Google Colab-nya, di foto, di screenshot, lalu jelaskan juga evaluating model itu bagaimana dalam menjelaskan dalam bentuk PPT dan seterusnya. Ya, terbayang ya tugasnya? Kalau tadi sudah mengikuti, kalau sudah mengikuti coding tadi dan di buku juga teman-teman bisa jalankan, tentu akan sangat mudah mengerjakannya. Ya, per orang kelas minggu ini tugasnya per orang, ya. Dan saya minta siapa yang bersedia memaparkan di awal kelas minggu depan, yang mau present. 2 orang. Laki 1, perempuan 1. Silakan volunteer. Dan insya Allah mendapatkan nilai ya. Oke, saya hitung sebelum saya tunjuk. Ada sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5 ada? Enggak ada. Tambah 5 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5 ada? Tidak ada? Oke, kita minta volunteer ya. Akmal Yafi, perempuannya adalah mana Akif tadi? Akif, mana Akif? Masih ada di sini? Oke, Huriyatul Akif. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke, ada pertanyaan sebelum pertanyaan tentang tugasnya yang akan present? Jelaskan seperti saya ngomong aja gitu ya. Ini saya uji 10 data baru, ternyata ini. Ternyata datanya memiliki 4 fitur. Ketika di fiturnya itu lebarnya sekian, dia menunjukkan setosa, bla bla. Analisis, ya. Lalu evaluating the model juga sederhana. Teman-teman hanya menjalankan code yang ada di sini. Lalu maksudnya apa? Oh, ini kan kita menjalankan prediksi menggunakan X-test, ya kan? Dan prediksi kelasnya dimunculkan di sini. Dan ternyata dengan menggunakan tes data ini akan menghasilkan tingkat akurasi daripada model kita. Di sini 0,97 maksudnya 97%, bla 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 bla, gitulah ya. Singkat sekali, ya. Nah, jadi kita lihat bagaimana teman-teman tadi memaparkan. Ingatkan saya ya, Ade ya, kedua ini yang akan present minggu depan insya Allah.
Dan semuanya tetap mengumpulkan seperti biasa di Google Drive kita. Kita udah punya Google Drive belum ya? Belum ada. Belum ada, Pak. Ya. Oke. Saya buatkan. L 11 ya, 2021. Ini saya berikan share ke teman-teman yang punya linknya bisa ke ini ya. Semuanya, anyone with the link. Tapi ingat jangan pernah menghapus PPT temannya ataupun melakukan plagiasi ya. Jadi masukkan saja PPT-nya, besok keluar lagi dari folder ini. Itu aja ya. Jangan main-main di sini ya. Oke, ini saya tutup ininya. Stop presenting. Saya kirim linknya ke machine learning. Coba lihat ya, linknya sudah berjalan atau belum. Nanti Ade tolong, oke saya buat aja. New folder, tugas 1 personal. Buat ke dalam satu, ini ya, ke dalam satu folder namanya tugas 1 personal. Cukup PPT-nya saja di situ. Ya, jadi kalau nanti Akmal dan Akif ingin menjelaskan dalam bentuk nanti share screen Google Colab-nya, silakan, itu jauh lebih bagus lagi. Ataupun nanti mau langsung direkam dalam bentuk video, boleh juga. Intinya kayak saya ngomong lah gitu. Ya, itu aja. Ya, jadi saya mendengar teman-teman dulu sebelum minggu depan saya memasukkan materi berikutnya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Berarti semuanya bikin PPT-nya kan, Pak? Ya, tetap. Yang present hanya Akmal dan Akif. Baik, Pak. Ya. Pak, berarti presentasinya di awal kelas minggu depan, Pak ya? Betul. Di awal kelas minggu depan sebelum saya materi. Sekali lagi.